best seller, terbukti benar-benar best seller, market fit gitu ya. Penjualannya bahkan yang susu kambing itu tembus di angka 2 juta kalau nggak salah di tahun lalu ya. Repeat ordernya tinggi. Ini poin penting kalau produknya adalah FMCG ataupun fast moving consumer good gitu ya. Dan apa? Halal BPOM dan tersertifikasi. Ini Anda gak usah pusing ngurusin kayak beginian. Kalau Anda brand owner pusing mumet ngurusin kayak beginiannya ya. Ini Kang Dewa nanti kalau join, oke ini kok, oke. Apakah akan diajarkan marketing? Iya dong, Kang Oktav. Itu tugas saya ya. Tugas saya ngurusin begituan ya. Tugas owner ngurusin produknya nanti ya. Lanjut dulu ya, Kang. Nanti kita coba tanya jawab di sesi akhir. Yang ketiga adalah perusahaannya. Kemitraannya sistemnya fair. Kenapa saya katakan fair? Banyak di luar sana yang mereka posisinya agen, rekrut reseller, reseller naik jadi agen, jadi saingan. Bener gak? Ada yang begitu gak di antara Anda yang sekarang join di perusahaan orang lain? Ada di antara mereka yang sekarang distributor tiba-tiba punya agen, pas agennya naik distributor jadi saingan. Anda dibayar memang di depan, tapi udahan setelah itu. Assalamualaikum gitu ya. Lagi mana? Maka gak heran mereka tidak bertumbuh omsetnya secara perusahaan. Mungkin di sosmednya dia laris manis, akan-akan laris manis terus posting kiriman-kiriman. Ya, gak tahu kan dapurnya seperti apa aslinya. Ya, kalau kita yang tahu dapur kan, lu omset paling segitu doang gitu. Artinya mitranya gak bertumbuh karena ketidakfairan dari sistem kemitraannya. Ini poin penting ya. Marketing plan-nya jelas. Ada distributor, ada agen, ada subagen, ada reseller, ada marketer. Walaupun saya tidak menyarankan Anda untuk join di marketer ya, walaupun itu posisinya memungkinkan dari pusat, tapi saya tidak menyarankan karena itu sangat-sangat riskan gitu ya, dari segi akad, dari segi ya, mental lah, macam-macam lah alasannya. Yang ketiga diskonnya besar, diskonnya gede banget ya. Ada di antara kita yang mungkin punya kenalan brand herbal kosmetik sama skincare yang diskon agen itu cuma 30%, bener gak? Ada yang kenalan begitu? Sementara di SR12 diskonnya 40% tuh agen, ngeri gak tuh? Distributor 50% ya. Anda omset 1 miliar berarti ya Anda belanja cuma 500 juta gitu. Itu 50%-nya cuan Anda ya. Rewardnya banyak. Gak usah ditanya ya. Rewardnya banyak, bahkan para pemainnya, mitranya itu mobilnya udah keren-keren ya. Kita tidak mengedepankan reward mobil apa, misalkan Fortuner, Pajero, atau misalkan apa gitu ya. Itu mah mereka kalau misalkan dapat juga bisa beli sendiri gitu ya. Tapi kita tidak mengedepankan demikian. Walaupun rewardnya itu ada. Bulan ini saya dapat barusan tuh reward umroh. Baru 1 bulan diseputar dapat reward umroh. Alhamdulillah izin Allah ya. Alhamdulillah izin Allah azza wa jalla Rabbi. Sekali lagi rewardnya banyak, promotion kitnya lengkap. Apalagi Anda join di bawah jaringan saya. All ya, entah Anda diundang oleh siapapun itu akan masuk ke jaringan saya gitu ya. Oke, teman-teman. Nah, produknya juga sangat-sangat luar biasa ya. Produknya juga luar biasa gitu ya. Nah, teman-teman, produknya ini luar biasa banyak dan sudah apa namanya? Sudah tersertifikasi juga, halal BPOM sudah diurusin juga gitu ya. Nah, ini ya, banyak yang sudah terbukti produknya laris manis. Kalau ada di antara Anda yang misalkan katakanlah sudah join gitu ya, tapi kok kayaknya belum laris manis, bisa jadi produknya itu bukan masalah. Masalah itu bukan di produknya, tapi masalah di ente-nya yang jualan gitu ya. Kenapa bisa jadi Anda nggak paham cara jualannya? Ya, tanyakanlah pada orang yang ngajak Anda, cara pada leadernya, para mentornya. Ya, jangan sampai nanti Anda dianggurin gitu maksudnya. Ini kadang begitu ya. Ada orang-orang yang Kang aku udah join, Kang aku join di perusahaan orang, misalkan udah jualan skincare juga atau join bahkan di perusahaan sejenis gitu ya. Atau perusahaan di SR12 ini bisa jadi. Tapi kok omsetnya turun, tapi kok omsetnya stagnan gitu ya. Ya tadi produknya mah sama laku, kenapa ente turun? Orang lain laku kenapa ente turun? Bisa jadi ente jualannya kurang tepat. Nah, karena gak ada yang bimbing. Kita nyetir kalau malam-malam ya, kalau nggak ada lampu, nggak ada rambu-rambu, itu horor juga, benar nggak? Ujung-ujungnya nabrak, ujung-ujungnya horor kita ya kalau nggak ada rambu-rambu kan. Nah, tugas mentor adalah ngasih rambu-rambunya. Jadi produknya sudah terbukti best seller, market fit, tinggal arahannya kayak apa. Nah, tugas saya nanti mengarahkan agar produk-produk yang banyak ini mulai dari jualan produk DNA salmon, lemonku, gomilku, lip care, manjakani, sari, apa tuh banyak lah teman-teman ya. Di sini tuh banyak banget nih saya saking banyaknya pusing juga ngelihat yang manis sari kurma dan lain-lain gitu ya. Laris manis gitu ya. Nah,
Di awal kemarin teman-teman, pada saat kita Ramadan, ya, saya punya doa di bulan Ramadan itu di jelas langsung di Makkah, Masjidil Haram. Doa saya adalah sederhana karena saya meyakini bahwa ketika kita nolong orang-orang, ketika nolong orang banyak, maka Allah akan nolong kita gitu kan. Maka doa saya adalah ya Allah, jadikan hamba jadi wasilah agar orang-orang bisa dapat 1 miliar tiap bulan gitu, ya. Nah, semoga nih ya, semoga nih lewat wasilah SR12 ini Anda mendapatkan angka itu. Karena di bisnis saya yang lain, saya alhamdulillah izin Allah sudah bisa membantu para penulis untuk menghasilkan ratusan juta lewat platform-platform yang saya bikin. Di bisnis yang lain itu sudah saya bikin tuh, ada yang trainer, ada yang sineas, ada yang posisinya penulis, tapi penjual, pedagang, pebisnis tuh kagak ada yang bisa saya bantu. Maka harapannya nih ya, dengan SR12 ini jadi ladang, jalan ya, agar saya bisa bantu kalian semua. Semoga ini benar-benar Allah bisa mudahkan, Allah ridho dan Allah kabulkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Siapa yang pengen dapat cuan 1 miliar tiap bulan, coba komen saya di kolom komen, katakan sayanya yang panjang saya gitu ya. Dan sampaikan kepada saya alasan kenapa pengen banget 1 miliar tiap bulan. Dan kenapa saya sangat apa ya, berjuang untuk bisa bantu Anda di angka segitu. Karena kalau punya duit angka 1 M teman-teman sebulannya, Anda mau ngapain-ngapain aja enak. Anda punya teman. Teman Anda katakanlah butuh uang, ya, butuh bantuan, terjerat pinjol lah, katakanlah ada yang mau nikahan lah, atau butuh apapun lah, Anda tinggal support gitu. Ada kegiatan dakwah misalkan ya, atau pengen kurban terbaik di bulan Idul Adha kemarin gitu ya, di pada saat Idul Adha, ya Anda bisa langsung berikan sapi itu tanpa harus banyak mikir, bener nggak? Ada program mengumrohkan orang, Anda tinggal kasih. Anda pengen mengumroh sendiri gitu, mengumrohkan orang tua haji, gas. Punya duit banyak mah enak. Masalahnya nggak punya duit gitu kan. Walaupun uang bukan segalanya ya. Uang bukan segalanya, tapi semuanya butuh uang. Kita jangan sampai mendewakan uang. Kita jangan sampai menghambakan uang. Apa-apa pokoknya demi uang. No, 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 bukan uang. Bukan soal uangnya, tapi soal manfaat di balik uangnya. Manfaat untuk bisa kita pergi umroh, bisa pergi haji, bisa lunas hutang, bisa bebas riba, bisa nolong orang, bisa bahagiain ortu. Sekarang usia ente udah berapa? Apakah Anda tahu apa kebahagiaan orang tua Anda? Apakah Anda tahu apa kebahagiaan pasangan Anda? Coba tanya sekali-kali. Jangan sampai mereka punya kebahagiaan, impian, cita-cita, ya, melahirkan Anda, tapi Anda belum bisa membahagiakan mereka. Jangan sampai pasangan Anda sekarang hidup sama Anda masa zaman susahnya doang gitu. Gak pernah dibantu untuk bisa lepas dari segala problematika. Seorang pria itu keuangan, teman-teman. Ya, seorang pria adalah harus bertanggung jawab. Tadi saya lihat konten tuh di Instagram gitu ya. Ada orang-orang yang berpisah gitu kan, bercerai di mana seorang suaminya tidak tanggung jawab terhadap mantan istrinya dengan anak-anaknya terutama khususnya gitu kan. Ini kadang heran gitu kan. Nah, ini sebenarnya itu harus diperjuangkan. Ya, apalagi kita yang sekarang keluarganya utuh. Perjuangkan anak Anda, masa depan anak Anda. Ini sekarang momen di mana lagi pada naik sekolah ya, benar ya? Benar nggak? Biaya sekolah mahal ya. Nah ini berjuang gitu loh. Kalau Anda sekarang menjalankan bisnis di brand apapun, A, B, C, D, E, apapun itu, Anda jangan tinggalin itu. Tambah income-nya di sini. Income-nya ditambahin lewat SR12 ini. Saya tidak meminta Anda untuk meninggalkan brand Anda. Saya tidak akan meminta Anda untuk keluar dari perusahaan Anda. Tidak. Itu justru di sinilah Anda nambah income-nya gitu. Nah, semoga lewat wasilah Anda join mitra di malam ini, Anda bisa menjadi awal mula untuk tembus di angka 1 miliar per bulannya ya. Dan saya perlu katakan, SR12 bukan MLM. Banyak di luar sana beredar, ya, netizen-netizen yang luar biasa apa budiman gitu kan. Yang komen judgement, yang mengecap bahwa SR12 adalah MLM. No, saya katakan big no. Kalau itu adalah MLM, saya adalah orang pertama yang keluar. Ya, kalau itu MLM, saya adalah orang pertama yang keluar. Ya, aspek bisnis SR12 distribusinya adalah direct selling, sementara MLM ya MLM. Ya, dalam arti di situ adalah kalau bahasa di fikih muamalahnya adalah samsara ala samsara. Fokus SR12 adalah jualan produk dan repeat order. Sementara MLM adalah rekrutmen member baru. Rekrut, 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 rekrut. Loh Kang, ini kenapa juga rekrut mitra? Beda dengan rekrut member. Kita gak ada biaya member. Ya, mitra itu dibangun untuk saluran distribusi. Dan kita ngurangin diskon. Ya, kita tuh berbagi sama kalian.
Ini beda banget mindsetnya, makanya orang-orang koplak di luar sana nih yang mengecap MLM itu orang goblok gitu kan, yang memang miskin, yang skeptis, yang arogan, yang diajak tumbuh kagak mau gitu. Kita tuh fokusnya jualan. Makanya nanti diajarin cara jualannya. Ya, kok Kang Dewa cuma ngajak mitra doang lah. Kita jualan produknya tuh lewat iklan. Pasar saya itu bukan pasar jualan manjakani, bukan jualan produk bulus, bukan. Mereka pengen tumbuh, mereka pengen naik income-nya. Nah, makanya karena saya sadar pasar saya adalah pasar usaha, saya jualannya peluang usaha, bukan jualan produknya. Tapi saya ajarkan mitra saya jualan produknya. Dan saya push tim saya untuk jualan produknya lewat iklan. Marketplace, TikTok, Meta, dan lain-lain. Itu ya, fokusnya adalah jualan. Sumber penghasilannya ya, penjualan produk. Sementara di MLM bonus perekrutan. Beda. Kepastian income dari margin. Sementara di MLM harus rekrut banyak orang dulu agar punya penghasilan. Cara jual ini Anda beli produk. Dan begitu beli produk, Anda berhak sekali lagi untuk menjalankan bisnisnya, ya. Dan kalau di MLM beli paketan tertentu, biasanya itu ada paket starter kit gitu ya, itulah. Saya juga dulu pemain MLM by the way, sebelum hijrah ya. Saya join di dua MLM dulu, ya, gue sebut lah ya. Saya join di dua MLM gitu kan. Tapi saya hijrah ya. Saya meninggalkan MLM begitu tahu ternyata hukumnya demikian gitu kan. Modal awalnya mulai dari ratusan ribu rupiah. Ya nanti ketika Anda join reseller, Anda cuma sekedar belanja di angka 400 ribu. Tapi tentu kalau ada yang punya kapital besar, budget besar, saran saya belanjanya di angka 15 juta jadi agen langsung gitu ya. Dari kewajiban rekrut, tidak wajib rekrut. Anda mau hajar end user sendirian, monggo. Kalau di SR12, banyak orang-orang distributor yang besar yang dia cuma main marketplace dan juga TikTok plus Meta, cuannya gede tanpa ada rekrut, dan kita tidak ada rekrut sekali lagi. Yang ada adalah mitra, akuisisi mitra yang itu menjadi partner mitra bertumbuh, bukan rekrutmen member-member gitu, bukan. Ya, akses produk sudah jelas, produk umum halal berkualitas dibutuhkan pasar, sistem penjualannya gitu ya sudah bisa dibaca Anda sendiri di sini. Intinya adalah SR12 ini bukan MLM. Kang, bagaimana dari segi hukum fikih muamalah? Kemarin saat saya di Pekanbaru gitu ya, saya disampaikan tentang bagaimana kekhawatiran A, B, C, dan seterusnya. By the way, saya pun juga ngaji ya. Saya 17 tahun ngaji juga, by the way. Gini-gini juga dulu alumni pesantren. Gini-gini juga gue ngaji gitu ya. MLM, sekali lagi, itu beda dengan SR12. SR12 itu berbeda dengan MLM. Dan ini bukan MLM. Di dalam SR12, jual beli, baik gitu kan. Ba'a yabi'u bai'an gitu ya. Itu kalau bahasa Arabnya ya. Kalau di MLM itu adalah samsara ala samsara ya. Itu makalar alal makalar gitu. Itu jelas tidak boleh kalau versi saya. Bagi ada yang menganggap MLM boleh silakan juga. Itu fikih muamalah ya, perbedaan. Tipenya adalah ini bukan MLM. Jadi Anda yang resisten, skeptis terhadap ini MLM ya gitu kan. Belajar dulu sebelum ngecap ya. Karena kita itu butuh fakta yang konkret, yang detail, yang mendalam sebelum menghukumi sesuatu. Kita punya otak, itu yang membedakan manusia sama monyet, sama kambing, sama sapi. Manusia itu punya otak dan punya otak untuk berpikir. Gak mungkin kita bisa berpikir kecuali memenuhi kaidah satu, punya otak, dua, punya panca indera, ketiga, punya maklumat ataupun informasi sebelumnya, keempat, ini udah kayak pengajian ya. Pokoknya intinya adalah Anda harus mikir. Ini kadang orang-orang di luar sana komen tanpa mikir gitu maksudnya. Nah, ini adalah marketing plan-nya. Bagi Anda yang tadi penasaran, Kang, jadi mitra bareng Kang Dewa dan juga tim ini, belanjanya berapa gitu kan? Diskonnya berapa? Cuannya berapa? Inilah gambarannya. Ada 5 distributor, agen, subagen, reseller, marketer. Anggap marketer coret aja dah. Gak usah pakai marketer gitu ya. Kang, saya nggak ada duit, Kang. Nabung dulu aja mending. Nanti jadi reseller aja. Pas waktu Anda ada duit gitu ya. Nah, 4 poin ini, anggap marketer gue dilihat lah ya. Reseller, subagen, agen, dan distributor, ini adalah saluran distribusinya. Dan ini yang bisa Anda jalankan. Untuk menjelaskan tentang ini, saya langsung undang aja ini. Ada partner saya, namanya adalah Bro Arif. Arif siapa? Arif Enjoy gitu ya. Mana Arif Enjoy? Boleh sharing sama kita, jelaskan bagaimana marketing plan ini sangat worth it banget untuk dijalankan agar bisa menghasilkan cuan miliaran. Monggo, Bro Arif, silakan. Iya, terima kasih banyak Kang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Salam kenal dengan saya Babang Arif Enjoy ya. Hadir di sini bersama teman-teman semua. Ini tadi saya lihat pesertanya makin malam makin nambah ya. Tadi 200 sekarang jadi 300, ini mengerikan gini ya. Ngeri Jangan gak tuh? sampai ini pas
Pas Ngeri gak tuh? kita udah mau tidur 1.000 lagi. Ngeri gak tuh? Bukan 20 loh ya, bukan 20 loh ini. Ada 300 orang loh ini yang nonton. Nah kan Bapak, saya baru mulai udah dinain aja ya. Iyalah, Aduh. sayang sama kita-kita lah. Gimana ini Yoi, lainnya? Monggo, jelaskan. yoi. Siap teman-teman semua ya. Sini materi saya biasanya kita mulai berhitung ya di sini teman-teman, karena kalau bicara bisnis pasti kita harus punya hitungan ya kan. Tadi kan Kang Dewo udah sampaikan kita mencapai angka-angka yang kita inginkan itu bukan karena uangnya, tetapi karena tujuan atau karena manfaatnya. Gitu ya teman-teman ya. Ada yang tadi saya baca di komen pengen bebas hutang, ada mungkin yang pengen umroh, yang pengen haji ya, hajinya ONH plus saja ya, jangan furoda ya, ntar gak keluar visanya ya. Itu ada yang mungkin mau menghajikan atau mengumrohkan orang tuanya ya, apapun itu saya percaya tujuannya baik-baik. Nah sekarang tinggal teman-teman punya kendaraan bisnisnya. Tadi Kang Dewa udah sampaikan ya, ada Kang Dewa menjadi distributor di bulan pertama ya, langsung dapat reward umroh ya gitu. Ngelek bang, coba teman-teman komen dulu suara saya jelas nggak? Coba teman-teman komen dulu ya. Suara saya jelas nggak teman-teman? Oke, jelas ya. Alhamdulillah, Ustaz Daud, Insya Allah. Ya, jelas. Alhamdulillah, jelas. Oke, ya. Berarti yang mungkin nge-lag ini ya, mungkin teman-teman lagi jaringan di tempat teman-teman ya, yang mungkin lagi nge-lag atau kurang jelas. Karena Alhamdulillah, sebagian besar bilangnya jelas banget gitu. Ya. Nah, teman-teman saya lanjutkan ya. Jadi tadi Kang Dewa juga sudah note ya, dari Kampung Kampar Riau, jelas bang, mantap ya. Oke, siap. Saya izin lanjut teman-teman. Nah, sebelumnya gini, di sesi saya ini karena sesi marketing plan ya, sesi duit gitu ya. Jadi saya pengen ngajak teman-teman juga mulai berhitung, mulai menghitung ya kan. Jangan cuma mencatat hutang aja, tapi mencatat juga potensi income yang ingin kita dapat. Berapa dan caranya bagaimana ya melalui SR12 ini gitu ya. Dan teman-teman saya rasa sudah apa namanya? Sudah ayah Rifan jelas di pesantren. Insya Allah, pesantren ya. Bisa webinar ya. Ya, mudah-mudahan wasilah SR12 ini dan melalui mentoring dari Kang Dewa yang sudah terbukti ya. Jadi baru jadi distributor di bulan pertama langsung di regional Jawa Barat berkompetisi dengan 66 distributor langsung nomor 1. Jadi kita masih belajar dengan praktisi yang sudah membuktikan. Bukan ahli teori yang nggak pernah turun ke lapangan. Ini perlu digarisbawahi ya. Kita masih belajar sama praktisi yang sudah membuktikan ya. Dalam hal ini ada Kang Dewa dan alhamdulillah saya pribadi juga sudah menjadi distributor gitu ya. Nah, saya mungkin jelaskan gitu ya. Di SR12 di note ya, ini bukan multi level marketing, ini jalur distribusi konvensional. Nah, sistem distribusi itu apa? Sebelum saya masuk marketing plan mungkin yang banyak yang belum paham gitu. Atau biasanya mereka menjudgment juga, mereka nggak ngerti. Wah, ini MLM ya. Nah, saya biasanya yang judgment itu MLM itu malah saya udah ngukur bahwa dia nggak ngerti MLM itu apa. Karena kalau orang ngerti dia nggak perlu tanya, dia udah bisa bandingin sendiri. Ya itu apa namanya frame saya terhadap orang-orang yang dia masih bertanya ini MLM apa bukan, atau dia menjudgment. Nah itu biasa dia nggak mengerti gitu. Nah teman-teman, jadi sistem distribusi itu adalah ya sebuah kreativitas ya dalam channel distribusi marketing, channel pemasaran agar produk atau jasa kita sampai kepada market. Ya kalau di dunia ini banyak banget bicara sistem distribusi. Indomart, Alfamart menggunakan sistem distribusi franchise. Ya kan? Banyak F&B, kuliner-kulineran. Saya juga punya, Kang Dewa juga punya gitu ya F&B. Itu kita menggunakan sistemnya kemitraan. Ya mirip-mirip franchise, cuman dari sisi apa namanya waktunya berbeda gitu ya. Nah, terus ada lagi ya kan multi level marketing. Itu juga bagian daripada sistem distribusi, ya kan? Ada yang namanya ATPM, agen tunggal pemegang merek, mobil-mobil, motor-motor, brand mobil, brand motor yang dipasarkan di Indonesia, ya kan, itu melalui ATPM, agen tunggal pemegang merek. Itu juga channel distribusi. Nah, termasuk sistem keagenan seperti SR12. Jadi sistem keagenan seperti SR12 juga itu part of distribusi marketing gitu ya, teman-teman ya. Itu yang perlu di-note ya. Part of jalur distribusi, part of kreativitas dalam marketing gitu, ya kan. Termasuk keagenan sembako. Nah, saya biar gampang gitu ya, SR12 mirip-mirip lah dengan keagenan sembako. Ada tangan pertama, tangan kedua. Tangan pertama jual ke tangan kedua jual tangan ke tangan ketiga. Kira-kira seperti itu. Dengan akad tadi ya jual beli ya gitu. Nah,
Karena saya jelaskan ya, ada 5 tahapan apa namanya sistem distribusi atau jalur distribusi SR12. Tangan pertama ya, tangan pertama di SR12 itu namanya distributor. Ya, sekali teman-teman jualan kalau menjadi distributor, komisinya atau untung langsung di depan 50%. Ya, nah ini juga perbedaan dengan multi level. Multi level semuanya sama. Apapun posisinya, jualan langsung komisinya sama. Nah, ini aja udah beda nih. Jadi kalau nanti didetailkan lagi, oh banyak banget perbedaannya gitu ya. Ini salah satu perbedaannya. Ya, kalau distribusi SR12 karena keagenan konvensional, maka beda tangan pertama dengan tangan kedua. Tangan pertama sekali jualan 50%. Misal ini contoh aja, ambil contoh ya. Kang Dewa omset bulan Juni itu kurang lebih di 700 juta. Kalau itu jualnya ke end user semua, ya ke konsumen semua, maka keuntungan Kang Dewa adalah gross lah ya, karena mungkin ada budget iklan, OPEX dan lain-lain gitu ya. Itu 350 juta grossnya, gitu ya. Nah, gampang kan? Itu tangan pertama, itu distributor, ya keuntungannya 50% jika jualan langsung. Tangan kedua, di bawahnya distributor ada agen. Ya, agen itu kalau jualan langsung 40%. Jadi kalau teman-teman jualan 100 juta, 40%-nya 40 juta. Simpel ya. Nah, di bawahnya agen ada subagen, tangan ketiga. Ya, itu komisinya atau keuntungannya 30%. Teman-teman jualan 100 juta, untungnya 30%-nya berapa? 30 juta. Nah, di tangan keempat ada reseller. Reseller kalau misalnya teman-teman jualan 100 juta, ya kan untung di depan 20% alias 20 juta. Nah, ini mungkin marketer karena tadi udah di note sama Kang Dewa ya, kita starting lewat reseller lah ya, gitu. Startingnya lewat reseller karena reseller ini apa namanya? Ini langsung saya masuk ke modal ya. Kalau bicara reseller itu modalnya hanya buktinya ada nggak Kang? Itu Kang Dewa 700 juta. Ya kan saya juga ratusan juta setiap bulan. Ya, gitu. Kalem, Bos. Nanti kita tanya jawab, Bos. Jadi yang ngomong di sini nih omsetnya udah lumayan ya, gitu. Yang pembicara pada malam ini nih omsetnya miaran, bukan dari Duafa kan, Bang? Wah, ini peserta ini nih. Peserta Pekanbaru nih. Ya. Jadi kita mulai dari reseller ya. Reseller itu teman-teman modalnya cuman 400.000, teman-teman dapat produk sebesar 500.000. Jadi teman-teman langsung dapat diskon di depan, untung di depan. Belanjanya, uang yang ditransfer atau uang yang dikeluarkan adalah 400.000. SR12 tidak ada biaya registrasi. Uang yang dikeluarkan semuanya terkonvert menjadi produk. Ya, jadi SR12 tidak ada biaya registrasi, uang yang dikeluarkan semuanya terkonvert menjadi produk. Jadi teman-teman cukup bayar 400.000, belanja 400.000 karena dapat produk. Produknya sebesar 500.000 dapatnya. Jadi dapat langsung 20% keuntungan di depan berupa produk. Nah, kelebihan daripada reseller adalah selain keuntungan 20%, reseller bisa membangun pasukan penjualan yang namanya marketer. Ya, kalau di sekarang mungkin afiliator lah, karena SR12 berdiri dari tahun 2016. Dulu kan Shopee, Marketplace, TikTok belum se-hype sekarang ya. Terus afiliator juga belum se-hype sekarang gitu kan. Jadi namanya marketer. SR12 owner kasih nama nih marketer gitu ya. Nah, teman-teman bisa bayangin, teman-teman nanti pada saat bergabung sebagai reseller, subagen atau agen di grupnya Kang Dewa, teman-teman akan di mentoring. Nanti Kang Dewa kasih schedule mentoring selama 1 tahun itu udah ada. Jago nih teman-teman jualan, karena mentornya memang jago jualan. Teman-teman bisa jualan per hari 2 juta. Nah ini buat income harian. Yang kita butuhin sebenarnya apa sih? Banyak bisnis keren-keren, tapi income-nya nggak bisa dinikmati langsung harian. Benar nggak saya tanya? Ya kan? Kita udah investasi, tapi income-nya nggak bisa dinikmati harian. Nah kalau ini teman-teman nanti join reseller, diajarin Kang Dewa, bisa jualan sehari 2 juta aja. 2 juta kalau dikali 20% itu 400.000, Bos. 400.000 sehari kalau dikali 30 hari itu 12 juta. Ya, 12 juta UMK Jakarta aja setahu saya kurang lebih sekitar 5 jutaan. Itu udah 2 kalinya lebih. Anda bisa cukup jalankan hanya lewat online, ya kan? Wah, saya gaptek, saya nggak ngerti gitu kan, dan segala macam lainnya itu excuse. Pertanyaannya Anda mau nggak? Kalau selama Anda mau belajar, Anda mau bergerak, dikasih tahu nanti caranya gitu ya. Pak Rashid nanti kita open Q&A nanti ya. Ini dengerin aja dulu. Saya takutnya gini. Saya takutnya apa yang saya jelasin ternyata udah terjawab dari pertanyaan Anda gitu. Ya kan? Kita belajar mendengar dulu ya gitu. Nanti kalau udah dibuka Q&A baru kita tanya jawab. Oke, Bos? Ya. Clear ya? Gitu cara jadi reseller. Belanja 400.000 ya kan? Dapat produknya sebesar 500.000. Itu reseller. Di atasnya reseller ada subagen. Tadi 30%. Gimana ya caranya jadi subagen? Caranya jadi subagen adalah cukup belanja 3,5 juta. Artinya uang yang ditransfer atau uang yang dikeluarkan oleh Bapak Ibu sekalian itu cuma 3,5 juta. Cuman berapa? 3,5 juta.
dapat produknya sebesar 5 juta, bayangin. Jadi langsung untung 1,5 juta di depan berupa produk gitu, ya kan? Jadi langsung untung 1,5 juta di depan berupa produk. Nah, padahal transfernya cuma 3,5 juta gitu. Nah, kelebihannya agen apa? Selain komisinya lebih besar 10% daripada reseller. Kelebihannya subagen bisa membangun pasukan penjualan lebih luas dan lebih besar lagi. Dalam hal ini, subagen bisa membangun pasukan penjualan reseller, subagen bisa membangun pasukan penjualan marketer. Nah, kelakuannya para the have, aktivitasnya para the have itu orang-orang yang kaya, mereka adalah membangun saluran distribusi sebanyak-banyaknya. Indomart, Alfamart, ya kan? Tidak semuanya dimiliki oleh pusat karena sistemnya franchise. Anda punya duit 1 miliar, Anda bisa membeli license yang membuka Indomart, Alfamart. Ini contoh, ini sekedar contoh ya. Nah, artinya apa? Tidak semua Indomart, Alfamart itu adalah milik pusatnya langsung, bisa jadi itu milik franchise. Nah, Anda juga sama. Mungkin brand Anda gabung di subagen, tapi Anda bisa membangun pasukan penjualan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya dengan niat banyak keluarga-keluarga, rumah tangga tertolong saat menjadi reseller di bawah Anda, saat menjadi subagen di bawah Anda, karena akan dibimbing di bawah Kang Dewa. Clear ya? Sampai di sini ya? Gitu ya. Nah, itu subagen ya. Jadi kalau Anda tadi reseller jualan 2 juta, dikali 20% dapatnya sehari 400.000, subagen sama-sama jualan 2 juta, dikali 30% dapatnya berapa? 600.000, selisih 200.000 per hari, atau selisih 6 juta per bulan, alias subagen dapat 18 juta per bulan. Itu kayaknya gaji manajer above lah ya, manajer yang mungkin udah kerja 5-7 tahun. Ya, Anda kebayang nggak sih, hanya lewat mungkin handphone, hanya lewat community, hanya lewat arisan, nanti di mentoring yang lain ya kan, tentu tidak di forum ini ya, pada saat program mentoring, saat Anda bergabung, Anda pilih yang mana, nanti akan diajarkan caranya gitu. Ya, yang penting kendaraannya dulu. Jadi jangan nanya gimana cara ngendarain motor, Anda yang nggak punya motornya. Sama begitu juga, gimana cara jualan? Masuk dulu, punya dulu bisnisnya, baru nanya jualan gimana, gitu loh. Ya, gitu. Jangan kebanyakan teori, bos. Oke? Nah, yang berikutnya adalah agen. Ya, di atasnya subagen ada agen. Nah, gimana caranya jadi agen? Caranya jadi agen adalah Anda cukup belanja 15 juta atau mengeluarkan uang 15 juta, dapat produk sebesar 25 juta. Jadi Anda langsung dapat diskon atau keuntungan berupa produk 40% di depan. Ya, Anda langsung dapat keuntungan 40% berupa produk di depan. Anda kebayang, saat itu produk terjual semua, Anda langsung dapat 10 juta. Nah, saat Anda menjadi agen, ya, keuntungan tentu lebih lebih baik, lebih bagus lagi. Kenapa? Karena agen bisa membangun pasukan distribusi lebih besar lagi. Nah, agen bisa membangun pasukan distribusi subagen, bisa membangun pasukan distribusi reseller, dan juga bisa membangun pasukan distribusi marketer. Ya, bisa lebih luas lagi, dan jangkauannya tentunya nasional karena bisa dimonetis hanya via online. Nah, terus gimana? Apa cara jualannya? Nanti akan diajarkan di mentor yang berbeda. Sekarang tinggal Anda pilih dulu aja. Ya kan, Anda mau jadi gabung sebagai reseller, subagen, atau agen. Nah, Anda bayangin lagi nih, kita hitung-hitungan lagi. Dengan penjualan yang sama 2 juta per hari, reseller menghasilkan 400.000 keuntungan, subagen menghasilkan 600.000, agen menghasilkan 800.000. Karena keuntungannya berapa? 40%. 40% kalau dikali, 800.000 kalau dikali 30 hari itu 24 juta, bos. Ya, 24 juta. Anda kebayang nggak? Nah, tapi kan ada lagi yang lebih ngeri nih. Yaitu apa? Di atasnya agen. Ada distributor. Ya, distributor. Nah, endgame daripada di SR12 ini, kita mesti clear bahwa gimana caranya kalau kita jadi saluran distribusi atas brand orang lain, gimana caranya kita jadi tangan pertama. Bener nggak? Mau kita jadi agen telur kayak, agen sembako kayak, kita harus mikir, gimana caranya gue jadi tangan pertama ya? Ya kan, kalau DF nih yang impor-impor mobil Indonesia, gimana caranya gue jadi ATP